tak bisa disangsikan lagi jika penampilan Kiki, Aldi, Iqbal, dan Bastian memang selalu mampu mengguncang decak kagum para penggemar setia mereka yang biasa disebut Komet. Dan tidak dipungkiri, boyband cilik Cowboy Junior yang mereka gawangi mampu sukses bertengger sebagai salah satu grup vokal yang berjaya di industri musik tanah air. Tapi penampilan dengan personel lengkap seperti kemarin itu boleh jadi penampilan yang tidak akan dijumpai lagi di hari-hari nanti. Pasalnya, Kiki dan kawan-kawan telah merencanakan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan pidana penjara selama 3 bulan. Meskipun mengaku ikhlas dengan putusan Mahkamah Agung, benarkah jika Dewi Persik terus diliputi perasaan cemas dan khawatir terkait hukuman yang akan dijalaninya? Saya ikhlas dengan adanya seperti ini, saya juga pasrah dengan adanya seperti ini, monggo silakan bikin berita apa saja. Yang penting saya yakin bahwa Dewi Persik tidak akan pernah takut dengan apapun. Dan selama saya memang benar, ya ini saya. Mendulang sukses sebagai boyband cilik paling bersinar, mengapa Cowboy Junior harus membubarkan diri? Ada apa dengan Cowboy Junior? Keputusan yang kita memang harus kalah dan kita harus menghargai keputusannya. Nah, pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Dewi Muria Agung alias Dewi Persik terdakwa terbukti bersalah maka tidak pidana penganiayaan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan memerintahkan terdakwa ditahan. Ditahan. Pemirsa, gonjang-ganjing tentang keputusan Mahkamah Agung terkait kasus penganiayaan dan aksi cakar-cakaran Dewi Muria Agung alias Dewi Persik dengan Julia Perez di tahun 2010 silam kini terjawab pasti. Kamis 6 Februari 2014, sehari berselang setelah keputusan itu dikeluarkan, pihak Mahkamah Agung membenarkan bahwa majelis hakim telah mengeluarkan keputusan dan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh kejaksaan. Dalam keputusan itu pula, pemilik goyang gergaji ini dijatuhi hukuman 3 bulan penjara sama dengan apa yang diterima Julia Perez sebelumnya. Lantas, akankah keputusan ini akan segera dieksekusi oleh Kejari Jakarta Timur? Mengapa kuasa hukum Dewi Persik menyebut keputusan MA ini sebagai sebuah ketetapan yang menyesatkan? Jadi kalau belum ada putusan yang kami terima dari Mahkamah Agung, kami belum bisa melaksanakan eksekusi. Masih menunggu. Hari ini resmi kami terima ya, dan kami melihat bukan terima putusannya ya, artinya terima kabar yang akurat ya. Kalau kemarin itu kan selentingan, hanya berdasarkan dari informasi di kalangan media elektronik. Tapi hari ini kami menerima dari informasi yang sangat akurat, artinya informasi itu sudah jelas, kan begitu kan? Nah sekarang kalau putusan Mbak Dewi itu diterapkan oleh Hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi, pertimbangan hukumnya apa? Kalau dia nanti menyamaratakan dengan pertimbangan hukum lain, berarti pertimbangan itu adalah menyesatkan. Tinggal menunggu hari sebelum Dewi Persik benar-benar dibui. Setelah Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menerima salinan keputusan Mahkamah Agung, kapan kiranya waktu eksekusi itu akan dilangsungkan? Benarkah jika Dewi Persik akan datang sendiri, ataukah ia perlu dijemput paksa seperti yang dilakukan pada lawan seterunya Julia Perez waktu itu? Kita akan jaksa sebagai eksekutor pelaksana putusan pengadilan, dalam hal ini putusan kasasi Mahkamah Agung. Kita akan membentuk tim dan akan melaksanakan sesuai dengan isi putusan dari Mahkamah Agung. Kita nggak usah menunggu, silakan jaksa yang melaksanakan. Iya. Begitu putusannya sampai di tangan jaksa, biasanya ya jaksa secara otomatis prosedurnya melaksanakan. Saya ikhlas dengan adanya seperti ini, saya juga pasrah dengan adanya seperti ini, monggo silakan bikin berita apa saja. Yang penting saya yakin bahwa Dewi Persik tidak akan pernah takut dengan apapun.
Dan selama saya memang benar ya ini saya. Keputusan Mahkamah Agung mau tidak mau harus dijalani Dewi Persik. Meski mengaku siap untuk dibui dan akan datang ke Kejaksaan Negeri, mengapa masih ada segelintir tanya yang membuat Dewi Persik juga kuasa hukumnya dibebat rasa kecewa atas kenyataan yang mereka terima. Benarkah kuasa hukum Dewi Persik akan mempertanyakan hal tersebut ke Mahkamah Agung? Dan mengapa ada 2 korban juga 2 orang terpidana dalam kasus yang sama? Jelas penganiayaan. Masa ada 2 korban, ada 2 pelaku? Masa semua dua-duanya dihukum? Itu aja logikanya. Kalau misalnya hakim itu terjadi apa yang dialami oleh Pak Dewi Persik, hakim-hakim ini terima nggak seperti itu? Terima nggak? Itu aja. Nah, dua-duanya merasa dianiaya kan. Jaksa selaku perwakilan dari masyarakat ya tentunya juga yang melakukan penuntutan itu. Majelis hakim itu hanya menerima, memeriksa dan memutus perkara. Adapun yang membawa perkara itu ke pengadilan atas inisiatif dari penyidik, tentunya juga berdasarkan pelaporan dari yang bersangkutan sendiri maupun dari masyarakat. Saya kan sudah selesai masalah, orang pintar udah tahu kalimat tentang hukuman. Masa aku dikait-kaitin terus sih kalau misalkan kepingin tenar atau pingin jadi DPR atau pingin jadi apa, kalau pingin apa. Ya jangan mengeksiskan dengan menjatuhkan orang lain atau memakan darah daging saudaranya sendiri. Secara hukum, kita itu secara hukum semua orang udah tahu kok, orang paham. Masyarakat yang menonton infotainment pun juga banyak orang yang cerdas. Jadi sudah pada peka, sudah pada tahu. Kecuali saya banding, bolak-balik ini ngomong sampai 1000 kali ya Mas. Sampai capek ya Mas, aku dikait-kait terus enak-enak golek duit. Dewi Persik dan Julia Perez tentu tidak pernah menyangka bahwa perselisihan yang awalnya diperuntukkan bagi kepentingan sebuah film di tahun 2010 silam justru menenggelamkan mereka dalam dinginnya tembok penjara. Dan ketika kini Julia Perez telah berhasil melewati hukuman, seperti apa ia melihat Dewi Persik yang juga akan dipenjara dalam waktu 3 bulan. Dan bagaimana pula Saiful Jamil melihat nasib mantan istrinya jelang dibui. Apa sih sampai ke tahun 2014? Kan kacau, kasihan merekanya kan. Oke lah, dari segi berita mereka naik. Tapi kan dari segi reputasi, ini yang mesti dijaga. Walaupun bad news is good news, tapi kayaknya kalau udah masuk penjara tuh kayaknya aduh nggak dah. Put, itu dari Mahkamah Agung bukan dari saya. Saya lagi saya lagi nggak numpang tenar sama siapapun. Karena saya yakin kalau saya kerja keras, kalau saya ikhlas, saya pasti dapat pekerjaan. Dan alhamdulillah 2014 ini saya lagi banyak memang pekerjaan. Memang benar saya lagi ada film banyak. Tapi sekali lagi teman-teman, saya tipe orang bukan yang menari-nari di atas penderitaan orang, itu bukan sifat saya. Jadi kalau dibilang saya numpang tenar, ya mungkin benar kali saya numpang tenar. Ya mungkin ada benernya saya numpang tenar kali. Ya apa yang dibilang Mbak Dewi aja deh, saya iya aja. Hukuman 3 bulan penjara telah di depan mata Dewi Persik. Tinggal menunggu waktu saja kapan hal tersebut akan terrealisasi. Lalu bagaimana dengan segudang rencana yang telah ia tata sedemikian rupa? Benarkah Dewi Persik akan meninggalkan Indonesia dan menetap di Mesir? Mungkinkah jika Dewi Persik coba menghindar dari jeratan jeruji besi dengan pergi ke Mesir? Entahlah. Keluarga besar. Terus saya nggak langsung pulang ke Indonesia. Saya lagi cari tempat tinggal untuk di Mesir. Dan intinya itu mencoba peruntungan baru lah, peruntungan hidup di negara orang, belajar dan juga coba-coba cari pengalaman lama. Seperti saya dari Jember, dari kampung, datang ke Jakarta, hidup sendiri merantau. Sekarang kepingin ke negara orang, juga begitu mau merantau. Coba ingin ingin mensukseskan diri. Bukan tidak bersyukur, saya bersyukur. Hanya mungkin ya ini sudah jalannya. Saat tak bisa disangsikan lagi jika penampilan Kiki, Aldi, Iqbal, dan Bastian memang selalu mampu mengguncang decak kagum para penggemar setia mereka yang biasa disebut Komet. Dan tidak dipungkiri, boyband cilik Cowboy Junior yang mereka gawangi mampu sukses bertengger sebagai salah satu grup vokal yang berjaya di industri musik tanah air. Tapi penampilan dengan personel lengkap seperti kemarin itu boleh jadi penampilan yang tidak akan dijumpai lagi di hari-hari nanti. Pasalnya, Kiki dan kawan-kawan telah merencanakan untuk merombak formasi juga posisi.
Lantas, benarkah jika boyband Cowboy Junior resmi dinyatakan bubar? Mungkinkah jika usia mereka yang terus beranjak dewasa membuat formasi Cowboy Junior harus diotak-atik?